masukin tasnya ya. Langsung absen ke Adrian. Dul, lengkap Dul, udah Dul. Lengkap semua. Oke, yuk kita kumpul yuk. Gue mau absen sedikit yang tadi baru datang ya. Untuk selamat. Saya, Kak. Oke. Angga. Siap. Amelia. Saya, Kak. Safira. Saya, Kak. Oke, untuk absen kita udah lengkap. Sekarang untuk perlengkapan, kalian udah bawa semua kan? Udah. Untuk kompas? Saya lupa bawa, Kak. Kamu selamat kan ya? Iya, Kak. Aduh, selamat. Kan gue udah bilang, Mat, dari kemarin-kemarin, Mat. Persiapan semuanya harus dibawa, kan? Iya, Kak. Maaf, Kak. Iya udah. Dul, kompas lu kasih ke dia dulu. Ya, Yan. Kompas gua kan cuma satu, punya gua doang. Mendingan lu suruh si Selamat di toko langganan kita aja. Dul, lama lagi, Dul. Gue masih harus ngasih pengarahan sama mereka, Dul. Ya, ntar gue ganti sama yang baru. Baru ya? Benar. Kan Jesse kan masih di jalan. Ntar gue titip sama Jesse. Siap. Nih, pakai kompas dulu aja. Masih kayak... Siap semuanya? Tegang banget, tenang aja. Berat banget sih. Dibuang. Yang gue. Bentar ya, yang gue telepon. Halo, yayangku yang paling ganteng. Halo, sayang. Kamu di mana? Yang ini aku sama Rasya masih nungguin taksi, belum dapet. Maaf ya, aku telat. Ya udah nggak apa-apa. Kita masih lama kok. Sayang, aku nitip ini dong. Tolong beliin kompas ya. Soalnya kompasnya si Abdul, aku kasih ke anak baru. Pakai uang kamu aja dulu ya. Nanti aku ganti. Oh, oke. Udah nih, itu aja. Udah itu aja kok. Makasih sayang. Sama-sama, sayang. Nah, Dah. Bu jaket kan yang cewek-cewek kan? Ras, nanti kita mampir beli kompas dulu ya. Kompas? Bukan. Tahu tuh, katanya punya Abdul dipinjemin ke anak baru. Udah, kita naik taksi. Jess, kenapa sih apa-apa lo ngandelinnya taksi? Gini ya, Ras. Coba lo thinking dengan seksama. Gue, Jessie, juara 3, pemenang pemilihan cewek sampul majalah ternama harus naik angkot barengan rakyat jelata. Ih, baunya kan rupa-rupa amat. Ih, gue mengelepel. Jess, keterlaluan banget sih. Lebay lu tuh berlebihan, tau nggak? Ya udah kalau nggak mau, gue duluan. Ras, lo kemana sih? Mau nyari kompas. Mau ikut nggak? Iya, tungguin gue. Cepetan. Ih, berat tau. Ini kompasnya mau beli di mana sih, Ras? Ya ini juga lagi mau dicari. Aku udah capek nih, gendong-gendong tas kayak gini ya. Oh, ngapain berhenti? Ayo cari. Jess, kita cari kompas di toko itu aja yuk. Ini, selera lo rendah banget sih, Ras. Ih, sekalian aja lo ajak gue ke pasar loak. Kok rendah sih? Siapa tahu aja kompasnya itu dijual di toko situ. Enggak. Gue nggak mau masuk situ. Image gue gimana kalau gue masuk ke situ? Ih, gue nggak mau. Cari tempat lain aja. Udah, lu tunggu sini aja berarti. Gue masuk sendiri. Hati-hati aja, banyak pencuri. Dia nggak mau ikut, gerak. Gerah, nggak ada AC-nya ya? Mau cari apa adik-adik? Misi Pak, saya mau cari kompas ada. Kompas. Kayak gimana ada kompasnya? Kompas ini. Ya. Kompas ini misalnya. Asal adik-adik tahu ini bukan
kompas kuno biasa. Tapi lebih dari itu, kompas ini mempunyai kelebihan tertentu. Alat ini bukan hanya menunjukkan arah utara dan arah selatan, tapi alat ini bisa menunjukkan bagaimana nasib yang ada di dalam hati kalian. Jadi, Bapak minta kalian jangan meremehkan benda-benda kuno yang ada di toko Bapak ini. Maksudnya apa ya, Pak? Saya bicara soal harapan, angan-angan, dan impian duniawi. Saya rasa kalian sudah paham maksud saya. Oh iya. I see, Pak. Maksud Bapak duit kan? Ya, saya tidak bermaksud bicara seperti itu. Tapi kalau kalian menafsirkannya seperti itu, boleh-boleh saja. Kalau gitu, kompasnya saya beli ya, Pak. Jangan kayak gitu, Asoman. Res, gue mau beli kompas ini ya. Lo yakin mau kompas itu? Iya, gue mau. Tapi tetap bayarnya pakai duit lo. Udah, nggak apa-apa pakai duit dulu. Pak, harganya berapa ya? Terserah kalian mau bayar berapa. Yang penting kalian ikhlas. Ya, saya terima. Makasih ya, Pak. Tidak usah. Justru saya yang harus berterima kasih kepada kalian. Ya. Oh ya, satu hal yang harus kalian ingat sebelum kalian meninggalkan toko keramat saya ini. Jika keinginan, angan-angan, impian, dan harapan kalian sudah tercapai, tolong kendalikan diri kalian dengan baik-baik. Karena segala sesuatu yang sifatnya berlebihan itu tidak baik dan bahkan akan berakibat buruk buat kalian. Paham? Ya, Pak. Iya, Pak. Res, gue penasaran banget deh sama kelebihan nih kompas. Jess, jangan bilang lo percaya sama omongan Bapak tadi. Tapi emang omongan si Bapak meyakinkan kan? Ya, tapi lo pikir aja, bisa aja kan dia ngomong kayak gitu supaya itu strategi marketingnya dia, biar barang-barangnya dia laku. Yang namanya kompas tetap aja kompas, utara sama selatan. Ras, gue mau kompas ini. Nah, si Abdul dikasihin aja kompas gue yang lama, yang dari UK. Tumben-tumbenan amat yakin lo, kan kompasnya dari UK. Kan mahal. Iya, kasihin aja. Nggak apa-apa lah. Sekali-sekali si Abdul megang barang mahal. Asal nggak ditinggal lagi aja. Terus gue ditinggalin. Jan, bro, Jan, Dulu. gue ke petek dulu ya. Mau ngapain? Inhaler gue udah kosong. Dulu. Kalau emang kondisi lu kurang fit, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa kok. Beneran. Kondisi gue fit, cuman ya gue beli yang baru, jaga-jaga aja daripada nanti asma gue kumat di sana. Oh, iya udah sih. Lagian juga Yan, kalau gue terbebani sama penyakit gue, yang ada hidup gue nggak lepas, stres. Hah? Bukan udah stres ya? Ya deh, dulu ya. Oke, hati-hati dulu. Pokoknya gue nggak mau nih naik angkot. Harus naik taksi. Kan bisa cepet sampai kampus juga. Gue kan ketemu Yayang gue. Kalau bawel lama-lama gue carinya beca. Ya, kalau becanya pakai AC sih, why not? Mana sih taksinya? Nah, itu dia taksi. Pak, jalan Pak. Oke, ini perlengkapan kita, jadi kita bawa sekarang ke bis ya. Kalian semua nunggu di bis ya, nanti saya nyusul, oke? Ayo, sekarang, bisnya di sana. Yang aku.
punya kompas baru loh. Kompas antik. Ini katanya kompas kuno. Kamu beli di mana? Di toko keramat. Bagus ya? Iya bagus. Terus yang kamu mau pinjemin ke Abdul yang mana? Yang lama aja, yang aku beli di UK. Itu ada sama Rasya. Oh jadi kamu malah mau minjemin yang lama, bukan yang ini? Iya, tapi nggak usah dipinjemin deh. Kasihin aja ke Abdul. Cuman, Yat. Hah? Ras, Yes. Jan, anak-anak udah pada di... oh udah. Dul, kompas dulu sama Rasya dulu. Itu kompasnya buat lu, Dul. Loh, ini kan kompasnya Jesse. Yang tadi aku beli kompas antik ini pakai duitnya Rasya loh. Oh iya. Nah, nggak apa-apa. Ya, udah. Nggak apa-apa, nggak usah diganti kok. Lagi pula nggak seberapa harganya. Ras, mending lo ambil aja duitnya. Nanti kalau di sana lo kekurangan duit, gua nggak bisa lo minjemin duit ke lo. Gua kan juga butuh buat beli oleh-oleh pas pulangnya. Enggak kok. Enggak, Jess. Enggak. Lo tenang aja. Gue nggak akan minjem duit sama lo. Udah, nggak apa-apa, Yan. Santai. Serius nih? Ya udah, makasih ya. Ya udah yuk, langsung. Hujan. Ini berat. Lah, ini kamu bisa nggak ada AC-nya? Ya kamu kalau kepanasan pakai AC alam aja. Coba ya. Rokok berapa? Yang, kamu setuju nggak kalau aku operasi plastik? Apa? Operasi plastik. Kamu buat apa sih sayang? Gini loh, kalau menurut aku ya, tubuh kamu tuh nggak ada yang kurang sedikit pun tuh. Tapi aku masih ngerasa nggak perfect, Yang. Jessie, kalau kamu ngerasa not perfect, itu tandanya kamu tuh nggak mensyukur nikmat Tuhan. Ih, udah sih ya, nggak usah bobo Tuhan. Aku tuh mau operasi plastik supaya aku bisa menang di pemilihan Putri Kampus tahun depan. Oh, jadi untuk itu tujuannya. Nih, kamu dengerin aku. Kalau kamu ikut kontes, itu bukan hanya kecantikan dan badan kamu aja yang harus bagus. Tapi yang lebih penting adalah intelektualnya, sayang. Heran deh, pacar yang mau berprestasi bukannya didukung. Iya. Ya udah. Cek, kamu jangan marah gitu dong. Dari tadi dia liatin mulu kompasnya. Yuk teman-teman, kita ngumpul yuk. Ayo kumpul dulu semuanya di sini. Tasnya ditaruh di sini, tumpuk yang rapi ya. Jessie mana ya? Jessie. Coba deh. Jess? Ya, buat siang ini biar Kak Rasya aja yang ngasih briefing kalian ya. Oke, silakan. Nah, buat yang cewek-cewek nanti bisa kalau ada apa-apa hubungin ke gue. Jess? Jessie, kamu tuh gimana sih, Jess? Hah? Kamu kok malah asik-asikan sendiri sih? Kamu kan salah satu panitia, harusnya kamu tuh ikut memberi pengarahan dong sama mereka, gimana sih? Yang, di sana tuh banyak nyamuk. Nanti kalau aku digigitin nyamuk gimana tangan aku, muka aku? Gak mau. Ya ampun sayang, kalau emang itu cuma alasan kamu kan bisa olesin badan kamu pakai lotion anti nyamuk, gampang kan? Tapi aku nggak suka sama baunya, Yang. Enak. Jessie, ya, kamu itu salah satu panitia pecinta alam loh. Ya. Jadi sudah seharusnya kamu tuh punya mental dan fisik yang baja, nggak kayak gini dong. Ih, ampun. Cerewet banget sih. Capek tahu. Kamu tuh harusnya bersyukur. Aku udah mau ikut kamu ke sini. Buat berterima kasih aku rela berkorban. Jessie, Ada apa nggak sih? udah semua. Beres.
kepo. Ini di mana sih? Jesse! Udah. Frank, harusnya terima sekalian bunuh aja tuh ularnya. Ntar balik lagi gimana? Lagian lo juga sih nggak hati-hati. Kalau kemana-mana tuh lihat dulu kanan kirinya. Lo berantem ya sama Adrian? Tahu tuh. Ya biasa-biasanya tuh dia bawel, cerewet. Suka-suka gue dong kalau gue nggak mau hadir ke pengarahan. Senior kan udah ada lo, dia sama Abdul. Ngapain gue harus ikut? Bukannya marah-marah, dia itu mungkin cuma negor lo doang. Nih gini, kita kan sebagai senior, setidaknya kita harus punya wibawa di mata junior kita. Bener dong? Gue terus terang aja nih ya, Ras. Gue tuh ikut pecinta alam kampus kita bukan karena gue cinta alam dan lingkungan. Tapi kan karena gue cinta Adrian, gue juga gak mau jauh-jauh dari Adrian. Stres. Lihat deh, ini kok begini sih? Kenapa ya? Kenceng amat. Coba. Rusak kali ya? Ah, nggak mungkin. Karesya, Ya? ada yang pengen aku tanyain. Oh ya udah, ntar gue susul ke camp deh. Arahnya kemana nih? Aduh, ini kayunya kurang nih. Cari kayu lagi ya. Yang kering. Dul. Hah? Lo ngeliat Jessie nggak? Nggak ngeliat gue. Hah? Nggak ngeliat. Syah, lo ngeliat Jessie nggak? Jessie, oh dia tadi tuh di hutan sebelah sana. Aduh, Syah, kenapa nggak lu susul sih, Syah? Hah? Dia kan nggak tahu wilayah sini, gimana sih? Dul, lo bisa tolongin gue nggak, Dul? Jemputin Jessie, Dul. Siap. Dul, bareng gue aja, gue ikut. Lebih siap lagi. Yuk. Kemana sih ini arahnya? Hati-hati, Ras. Iya, awas licin. Pelan-pelan, Dul. Lu yakin? Ke arah sini, Jessie. Iya kok. Coba deh. Iya, Dul, di sini kok. Orang tadi dia sama gue di sini. Jamnya aku muter lagi sih ya, kenceng. Mana sih Jessie ya? Dul, lu kenapa, Dul? Wah, asma lu kumat ya? Enggak kok, nggak apa-apa. Santai aja. Kompasnya kok muternya kenceng banget sih? Dul, udah. Kita mendingan balik aja ke camp yuk, sebelum nanti lu tambah parah lagi. Nah, terus Jessie gimana? Udah gampang, Jessie ntar kalau ngambek, bayar sendiri kok. Ya udah. Pelan-pelan.
Ini emas. Ini emas ya? Ah, gue jadi kaya. Yang, Ya ampun sayang. Kamu tuh kemana aja sih sayang? Hah? tenang aja sayang. Aku tuh baik-baik aja kok. Tadi aku jalan-jalan aja ngilangin bete habis berantem sama kamu. Tapi sekarang aku udah gak apa-apa. Yang, ke tenda yuk. Aku capek. Eri, kamu duluan ya. Aku benerin lampu dulu. Nanti nyusul ya. Iya. Gue kaya nih. Gue kaya. Sekarang gue tahu nih cara kerja kompas ini. Nanti kalau kompasnya muter terus, gue tinggal ngikutin aja. Terus gue ketemu harta karun deh. Yeay! Yes. Ras. Ras. Tadi gue nemu harta karun nih, Ras. Di hutan. Tuh, lihat deh. Lihat deh. Tapi lo jangan bilang siapa-siapa ya. Bisa jadi nih harta karun dan isinya emas nih. Tapi nggak tahu juga sih kalau dia cuma lempengan tembaga biasa. Tapi kalau bener ini emas, pasti harganya mahal banget. Soalnya pasti dia punya nilai sejarah sendiri, Jess. Yes! Jess, tapi lo nggak boleh milikin benda-benda kayak gini. Biarin aja. Ini kan gue yang nemu, berarti punya gue. Tapi jangan sampai bocorin siapa-siapa ya, Ras. Ini punya gue. Yang. Aku punya rahasia loh. Rahasia apa? Kamu mau tahu aja apa mau tahu banget? Biasa aja sih. Iya, enggak. Emangnya apaan? Ya udah, kalau kamu mau tahu, ayo ikut. Kamu mau tahu kan? Iya. Ayo ikut aku. Tapi ntar dulu ya. Aku masih banyak kerjaan. Sebentar lagi ya. Ih, sebentar doang. Kamu mau lihat kan? Ayo. Ini, Yang. Gue masih belum bisa ngilangin perasaan gue ke Adrian. Lo harusnya terima kenyataan lah, Ras. Sekarang Adrian udah pacaran sama Jessie. Mau sampai kapan lo kayak gini? Cari cowok lain aja udah. Ya nggak bisa segampang itu lah, Dul. Iya, gue tahu gue salah. Gue minta tolong sama Jessie sebagai macomblengin gue sama Adrian. Ya itu emang gue yang salah. Nah itu. Lo tuh sama aja ngirim serigala menjemput domba. Ujung-ujungnya apa? Iya, bener kok. Bener banget kok kata lo barusan. Gue yang ngarepin ditembak sama Adrian, ternyata yang jadian duluan malah temen gue sendiri, Jessie. Harusnya lo marah. Lo diem aja. Gue tuh bukannya diem atau marah, tapi gue lebih memilih untuk mengalah. Gue nggak bisa sejahat itu sama Jessie. Dia udah baik banget sama gue, Dul. Asya! Tega-teganya ya lo ngasut Adrian. Nah,
Maksud apaan sih, Jess? Iya kan? Pasti lo yang udah hasut Adrian supaya gue nggak jual barang temuan gue. Jess, gue nggak pernah hasut Adrian apapun. Res, lo tuh harusnya mikir. Gue udah cukup berjasa buat lo. Siapa yang bayarin lo kuliah? Siapa yang beli lo buku-buku buat kuliah? Siapa yang suka traktir lo makan di kafe? Itu gue. Ya Tuhan, Jesse, lo dengerin gue dulu. Gue sama sekali nggak pernah ngehasut Adrian ya. Jesse, udah Jesse. Kamu tuh nggak boleh nyari rahasia kayak gitu dong. Rahasia itu kan cuma ngasih pendapat. Dan menurut aku dia bener kok. Lo semua keterlaluan sama gue. Gue mau pulang sekarang. Jesse. Nih, udah, biar gue. Tuh, Yan. Ini sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Jesse nemuin barang antik. Wow. Terus. Dul. Gue capek dul. Malas ngebahas. Lo kenapa sih? Yan. Gue tadi habis buntutin orang. Dia ngintip-ngintip di tenda kita. Alah, itu paling warga deket sini doang. Udah dulu nggak usah terlalu parno. Ayo, cabut. Inhaler gue kotor lagi, nggak bisa dipakai. Lu sih. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk. Rese banget sih orang-orang. Hidup-hidup gue ngapain mereka yang ngatur. Pak. Bapak. Aduh, Bapak gitu saya aja, Pak. Ada apa Mbak Sisi? Pak, anterin saya pulang dong. Antarin pulang? Ada apa? Bapak kepo. Udah, anterin saya pulang aja. Ada bonusnya kok, Pak. Udah, cepetan, Pak. Saya ambil kunci dulu sebentar ya. Cepetan ya, Pak. Makasih ya. Keadaan lu gimana? Enakan nggak? Insya Allah aman. Tenang aja. Aman gimana? Ternyata gue bawa obat. Meskipun tinggal 2. Aduh, syukur deh. Gue tuh takut lu kenapa-napa tapi nggak ada obatnya, tau nggak? Yan, lu udah nelfon Jesse belum? Ya, kalau emang dia pulang naik bis kita doain aja semoga dia selamat sampai rumah. Lagian gue juga udah capek berantem terus sama dia. Yaudah deh, gue yang jalan aja ya. Gue cuma mau mastiin apa bener Jesse itu naik bis kita yang tadi atau enggak. Ras, udah biarin aja. Itu kan keputusan dia, ya risiko dia lah. Ya nggak bisa gitu lah, Jesse kan teman gue. Gue tahu. Malah sekarang gue lebih mikirin Abdul, tau gak lo? Abdul nih inhalernya tuh udah gak bisa dipakai lagi. Udah gak bisa buat ngobatin asmanya. Abdul temen lo juga kan?
Lupis aja susah. Kalau gini mah gue nggak usah ikut. Sedang apa malam-malam berkeliaran di daerah sini? Apa kamu tersasar? Apakah kamu tidak mempunyai kompas? Tanya. Sepertinya kompas itu aku kenal. Kalau tidak salah, kompas itu kompas kuno. Betul. Bapak tahu dari mana? Dari bentuknya saja sudah terlihat. Kalau kompas itu buatan dari abad ke-18. Abad ke-18? Setahu aku, kompas itu dapat menunjukkan di mana letak harta karun berada. Benar. Jadi kamu ke sana kemari mengikuti kompas itu untuk mencari di mana keberadaan harta karun terpendam di bumi ini. Begitu. Untuk apa? Untuk apa harta karun yang telah kamu temukan nanti? Apakah kamu akan jual, koleksi, atau untuk apa? Jangan kamu sia-siakan kesempatan yang langka ini. Nanti harta karunnya mau saya jual. Karena saya mau operasi plastik. Biar saya makin cantik, makin seksi. Asal kamu tahu, semua harta karun yang terpendam di bumi ini berasal dari ratusan tahun yang lampau. Dan bahkan dari kerajaan-kerajaan yang paling tua di bumi ini. Jadi, kesempatan saya untuk jadi kaya ada dong. Ya, Pak? Kesempatan itu selalu terbuka. Tapi semua itu tergantung bagaimana kamu mengendalikan hawa nafsu kamu untuk menjadi kaya. Karena kompas itu akan meminta bayarannya. Pasti saya bayar. Saya kan kaya raya. Dua dari harta karun yang kau temukan pertama kali, itu adalah hadiah dari kompas itu. Dan untuk harta selanjutnya, kompas itu akan menagih bayarannya. Lagian tadi kenapa nggak lu susul sih? Hah? Kenapa nggak lu ikutin dia?
Jessie! Jess! Jess! Jessie! Jessie! Jess! Jessie! Jessie! Jessie, pegang! Pegang, Jessie! Pegang, Jess! Pegang! Jess, pegang! Pegang kayu! Tarik! Pegang yang kuat! Jessie, terus! Sini. Tenang dulu. Jessie! Lagian kamu ngapain sih ke hutan sendirian, ah? Kamu kan bisa bilang aku. Gimana sih? Jess, lain kali lu kalau ke hutan ini jangan mondar-mandir sendirian, jangan jalan-jalan sendirian ya. Bahaya lu jalan-jalan sendirian pagi malam-malam kayak gini. Tuh, lihat, ada pasir kan? Pasir hidup yang ngisap lu. Bukan, Res. Itu bukan lumpur hidup. Tadi Toto aja ada banyak tangan yang narik gue ke dalam situ, Res. Beneran. Sayang, itu namanya lumpur hidup. Jess, gue itu tadi salah lihat. Yaudah, yuk. Awas. Ayo lu bangun. Ayo bangun. Yuk, kita balik aja yuk. Kak, ada apa? Yes, entar tuh ya. Tenang ya. Mohon kita kumpul dulu sebentar ya. Pokoknya tenang ya. Kak Jessie nggak apa-apa. Kak Jessie baik-baik aja, oke? Tenang. Saya cuma mau bilang, kalau besok pagi-pagi, kita akan kembali ke kota, oke? Dan untuk malam ini, saya peringatkan kepada kalian semua, jangan ada yang beranjak jauh dari lokasi tenda ya. Karena di hutan sebelah sana, itu ada semacam tanah atau lumpur yang labil dan bisa menghisap benda apapun, termasuk manusia. Oke? Kalian ngerti? Ya udah, sekarang boleh bubar dan nggak boleh jauh-jauh ya. Ingat ya. Bubar. Jangan ada yang ninggalin camp ya, oke? Anak mami sudah pulang. Jess, Loh, ada apa nih? Perasaan tante jadi nggak enak deh. Kalian bertengkar? enggak Tan. Cuman semalam Jessie hampir aja tenggelam di dalam lumpur hidup, Tan. Astagfirullah. Tapi anak tante nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Tan. Mungkin dia hanya shock aja kali. Ya udah kalau gitu saya permisi pamit dulu ya, Tan. Oh iya. Ini tasnya Jessie. Oh iya. Makasih ya Nadrian ya. Iya. Hati-hati ya. Oh iya, makasih Tante. Iya. Masya Allah, apa ini Jess? Emas semua? Iya dong, Mi. Ini semua barang-barang yang Jessie temuin di hutan. Kamu bener? Nggak bohong kan? Mami nggak sudi kalau anak Mami terlibat kriminal. Mami sembarangan. Ya enggak lah. Dengan barang-barang ini, Jessie bisa ngewujudin impian Jessie untuk operasi plastik. Jadi nggak perlu ngemis-ngemis lagi deh sama Mami buat ngebodalin. Jessie, kamu tuh harus belajar bersyukur. Dengan wajah cantik dan badan bagus yang kamu miliki saat ini. Udah, Kemi. Bosen tahu dengerin nasihat Mami yang udah kadaluarsa. Kok gitu sih sikap kamu sama Mami? Mami nasihatin kamu karena Mami sayang sama kamu. Dan ini kan juga buat kebaikan kamu, Jess. Astaga. Ini lama-lama bete Jessie bisa setingkat provinsi, tau Mami? Mi, Mami punya banyak kenalan kolektor benda-benda kuno kan? Jessie minta nomornya dong, Mi. Jessie mau jual barang-barang ini nih. Ya, Mi? Mami. Ih, Mami. Mi, ayo dong, Mi. Kasih nomor handphonenya, Mi. Nggak ada. Ih, ayo dong, Mami yang paling cantik. Kasih nomor handphonenya dong, Mi. Tuh kan, kamu kalau ada maunya aja. Oke, Mi. Kalau Mami nggak mau kasih nomor handphone kenalan Mami itu, Jessie nggak bakal ngerestuin Mami punya suami lagi. Ya udah, kalau kamu memang mau nomor kenalan kolektor Mami itu, Mami masih nyimpen kan nomor mereka.
Buat apa, Jess? Jessie maunya nelfonnya sekarang, tapi Mami yang telepon. Nanti kenalin ya sama Jessie. Ini nomornya. Mami dulu yang telepon. Halo, selamat malam. Pak Husin ya? Iya, Pak Husin. Apa kabar? Ini anak saya Jessie mau ketemu Bapak. Kapan Bapak ada waktu? Oh ya, boleh. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Masya Allah, kurangnya sedikit ya, 5 juta. Gak bisa, Pak. Lagian kan barang-barang itu punya nilai sejarah yang tinggi. Harusnya juga masuk museum. Udah 25 juta itu harga yang pas buat saya. Mau nggak? Bolehlah, buat Jessie yang cantik. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. 25 juta. Cie, yang udah happy lagi. Udah lupa ya sama kejadian kemarin di hutan? Iya dong. Untung aja gue di sana nemu harta karun. Ras, harta karunnya udah gue jual loh. 25 juta. Akhirnya impian gue buat operasi plastik hampir terwujud. Gue mau ke Gangnam Korea. Lo tenang aja, nanti gue beliin oleh-oleh. Ya? Tapi Jess, udah Ras, lo gak boleh protes. Ini tuh uang gue, kan gue yang nemuin harta karunnya. Ya suka-suka gue dong, mau dipakai buat apa? Lo harus tahu, sebenarnya sih gue di sana nemunya 2 harta karun. Makanya gue gak jadi pulang duluan sendiri. lo nemu harta karun 2 kali. Kok bisa? Aneh banget. Lo mau tahu rahasianya? Bentar. Nih, kompas ini ternyata kompas antik yang bisa nunjukin harta karun. Ya terserah sih lo mau percaya apa enggak. Nih kalau misalkan jarum kompasnya muter terus berarti di bawah kita ada harta karunnya loh, Ras. Lo nggak bohong kan? Ih, ya udah terserah lo mau percaya apa enggak. Bodo amat, yang penting gue udah dapet 25 juta. Gue nggak habis pikir, emang beneran ada ya kompas penunjuk harta karun? Kayak di dunia hayal gitu. Itu dia yang gue khawatirin. Gue tuh takut kalau nanti si Jessie sampai kenapa-napa gara-gara itu kompas. Maksud lu? Gini, lo ingat nggak waktu dia kehisap sama lumpur hidup? Tapi dia bilangnya sama kita apa? Iya, gue inget. Dia bilang itu bukan lumpur hidup. Ya terus kita harus gimana dong sekarang? Gila ya. Gue tuh salut banget sama rasa kesetiakawanan lo. Gue tahu banget di situ lagi marah sama lo. Tapi lo sekarang malah mikirin dia. Lo ngerasa kasihan sama dia. Dul, yang namanya rasa kesetiakawanan itu nggak pernah mandang dia lagi berantem. Apalagi mandang kekurangan, enggak. Malas. Halo, Syah. Maaf nih, tapi kalau misalkan gue boleh kepo ya, ngapain apaan sih, Yan? Emang muka gue kelihatan lagi ngelamun. Syah, lu
Lu nggak sekalian ngeliat gue pakai teropong bintang gitu? Ya lagian ngelamun sampai kayak gitu. Enggak, Syah. Si Jessie. Makin kesini tuh kelakuannya tuh makin aneh, tau gak? Egoisnya tuh makin jadi. Gue udah coba ngertiin buat dia. Gue udah berusaha buat sabar buat dia. Tapi Yan, gue ada kelas, gue cabut duluan ya, nggak apa-apa ya. Yuk, Yan. Ini buat Mami. Jessie senang banget nih. Hari ini sukses besar jualan harta karunnya. Kamu hebat ya, Jess. Itu apa, Jess? Coba Mi lihat. Ini termasuk harta karun yang kamu temuin juga ya? Bukan, Mi. Itu bukan temuan harta karun. Tapi itu... Jess, jarumnya kok muter-muter nih? Hah? Yang bener, Mi. Iya, mana Mi? Mami mau tahu kan gimana Jessie nemuin harta karun? Iya, mau. Mami ikutin Jessie ya. Ayo, Mi. Iya, ayo. Mana sih kamu? Sabar, Mi. Ini kemana sih? Ayo, mana sih, Jess? Sini sih kali ini. Oh, ayo dong. Tunggu, Mi. Ini juga lagi dicari. Mami jadi takut, Miss. Nih, Mami lihat deh. Ini jarum kompasnya muternya kenceng banget. Berarti di bawah kita ada harta karun nih, Mi. Kamu serius? Jess. Mami takut nih, Jess. Udah, Mami tenang aja. Jess. Tuh kan, Mi. Bener kan? Ternyata ada kunci Cina kuno di rumah kita. Ini antik dan pasti mahal, Jess. Mami suka setahu deh. Tapi Jessie suka sama Mami yang setahu. Kamu jangan bercanda aja, Sah. Mami takut, Jess. Mimi. Kenapa sih, Jess? Di kamar Jessie ada hantu perempuan pakai baju Tionghoa. Terus dia megang kunci yang kita temuin di halaman itu, Mi. Kalau benar kayak gitu, kuburin lagi deh, Jess, kuncinya. Jangan dong, Mi. Kuncinya kan Jessie mau bawa ke kolektor lain. Harganya pasti lebih mahal. Mami nggak setuju. Pokoknya kuburin lagi kuncinya. Kamu mau nanti kalau digentayangin? Jessie, lebih baik kamu singkirin kompas antik itu. Nggak akan pernah, Mi. Kamu udah hamil sendiri kan akibatnya? Bisa jadi nanti semua arwah yang merasa memiliki harta karun itu pada gentayangin kamu, Jess. Kamu siap buat ngadapinnya? Nggak mau, Mi. Jessie kan masih butuh kompas antik itu. Jessie mau cari harta karun yang lain.
Kamu sekarang ngelawan deh sama Mami. Kompas ini, saya akan bunuh anak kamu. Jadi jangan coba-coba. Siapa kamu? Seenaknya masuk rumah saya? Ya Allah. Saya hanya orang tua yang sebatang kara. Kamu kenal sama anak saya? Ada urusan apa dengan dia? Jessy berangkat kuliah ya. Jessy. Mana lagi sih, Mi? Ini nih kompas antik kamu ketinggalan. Mami berubah pikiran ya? Bukannya tadi malam ngotot banget supaya Jessy buang kompas ini? Itu karena Mami sayang kamu, Jess. Makasih ya, Mami cantik. Ya sayang. Ya udah, Jessy berangkat kuliah dulu ya. Ya. Nah, Dan Iya, Dul, marah-marah mulu, Dul, kerjanya, Dul. Iya, tapi udah botak, ngeselin lagi. Ras? Tasya? Ras? Nangis? Kenapa? Usaha kerajinan kayu bokap gue di Jawa Timur bangkrut. Gue juga baru tahu tadi kok, baru banget dikabarin. Bokap gue bilang dia udah gak punya modal lagi untuk melanjutin usahanya. Gue turut prihatin ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat gue udah gak bisa kuliah lagi di sini, berarti tandanya bokap gue udah gak bisa ngebiayain gue. Lu mau keluar dari kampus? Itu kemungkinan terburuknya soalnya. Yaudah deh, gue beli minum dulu ya buat Tasya. Iya. Temenin ya. Ras, lo yang sabar ya. Bukannya ini cobaan dari Tuhan. Oke? Adrian! Jessy! Apa? Dasar pagar makan tanaman lo, pengkhianat! Jess, lu jangan negatif thinking dulu sama gue. Sayang. Kok ngeliat sendiri, Ras? Oh, lo mau coba ngerayu cowok gue ya?
Sayang, kamu... Jesse lagi tuh. Jesse makan lu, dengerin gue dulu. Sayang, kamu tenang dikit dong, sayang. Kamu dengerin dia dulu makanya. Sayang, Jesse. Jesse, sayang, Pak dulu, sayang. Aku tuh gak ada apa-apa sama Rasya, demi Tuhan, Yang. Jangan bawa Tuhan. Ternyata kamu cowok yang lemah, tau nggak? Cuma gara-gara kita ribut kecil doang, kamu langsung tergoda sama cewek lain. Sama aku sendiri lagi. Atau jangan-jangan kamu nggak cuma ngedeketin Rasya ya? Jesse, cukup. Jess, kalau kamu tuh ngerasa cewek paling bener dan paling dewasa, kamu tuh salah, tau nggak? Hah? Kamu tuh cewek paling egois, cewek paling kanak-kanakan. Hah? Kamu tuh cewek yang nggak pernah bersyukur nikmat Tuhan, tau nggak? Dan kecantikan kamu itu nggak seimbang dengan kecantikan yang ada di dalam hati kamu, Jess. Terus kenapa kamu mau jadi pacar aku? Hah? Oke. Mulai hari ini kita putus. Aku tuh udah capek ngadepin kamu, tau nggak? Aku capek. Adrian, kamu serius mau mutusin aku? Adrian! Lihat aja, kamu pasti rugi. Bisa sama aku. Halo? Halo, Rasya. Iya, ini siapa? Ini Tante, maminya Jesse. Oh, iya. Kenapa, Tan? Rasya, kamu tahu ya Jesse punya kompas antik? Iya, tahu kan belinya sama Rasya, Tante, di toko keramat. Emang bener ya, kompas antik itu bisa nunjukin harta karun yang terpendam di dalam tanah? Iya. Kalau itu sih Rasya antara percaya nggak percaya, Tante. Tapi kenapa, Tan? Ada yang terjadi ya? Soalnya kedengeran suara Tante tuh khawatir banget. Iya, semalam Jesse dihantui hantu gentayangan. Setelah nemuin guci antik kebudayaan Cina di halaman rumah Tante. Memang sih cuma Jesse yang ditakut-takutin, tapi Tante kan nggak tega. Kamu bisa bantu nggak, Ras? Jadi, semua cerita Jesse tentang kompas antik itu bener, Tan? Iya, Tante udah coba suruh Jesse singkirin kompas antik itu sih, tapi Jesse bersikeras nggak mau. Kamu bisa bantu Tante kan, Ras? Ya, walaupun kompas antik itu ada magicnya, tapi buat Tante itu pembawa masalah, Ras. Iya, ya udah. Sekarang Tante tenang dulu ya. Rasya coba buat bantuin Tante. Iya, bener ya, Ras ya. Tante minta tolong banget. Kamu kan teman dekatnya Jesse. Pokoknya Tante minta tolong kompas antik itu kamu singkirin dari anak Tante. Iya, Tante. Yuk. Dul, lo liat Jesse nggak? Enggak ngeliat gue, enggak. Gini Dul, gue itu pengen ngomongin masalah kompas antik ke Jesse. Ras, gue mau ketemu dosen, gue buru-buru banget. Maaf ya, gue nggak ada waktu, maaf ya. Dul. Gila, gue seorang Jesse yang cantik, seksi, populer, putusin gitu aja. Gak terima gue. Jangan-jangan Adrian sama Rasya pacaran di belakang gue. Hianat. Kenapa, Ras? Bentar deh, gue mau ngomong. Yan, gue tahu lo tuh emang nggak percaya sama hal yang berbau mistis.
Tapi ini kejadian, Yan. Kompas antik milik Jessie itu punya pengaruh buruk. Terus? Ngaruhnya sama gue apa? Ya lo kan cowoknya, peduli dikit kek. Gue udah putus kali sama Jessie. Sampai segitu parahnya lo mutusin Jessie? Ya, mungkin emang harus berpisah, mau kata apa? Ya udah oke. Tapi Yan, gue minta tolong banget sama lo. Tolong jauhin Jessie dari Kompas itu. Kita ambil Kompasnya. Gue nggak mau nanti bakalan ada hal-hal buruk lainnya kejadian sama Jessie. Oke. Rahasia! Itu Abdul kan? Rahasia, Adrian! Gue dapet! Abdul! Rahasia! Yan, Abdul bawa apaan tuh di tangannya? Abdul! 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 Yan! Abdul! Ayo, Yan! Abdul! Aduh, tahan dulu. Ayo. Ya ampun, Abdul. Jess, maafin gue ya. Gue udah mukul lu. Gue udah ngambil kompas ajaib lu, maafin gue ya. Maafin gue ya semua aja. Kompas ajaib punya Jessie. Benar-benar ajaib. Gue dapet harta karunnya. Tapi bukan buat gue. Buat bokap lu, Res. Dulu tahan dulu ya. Dulu rumah sakit dulu. Oke. Dulu bangun ya, lu pasti kuat, lu pasti bisa, dulu bangun sebentar lagi. Dulu tahan dulu ya. Gue bawa lu ke rumah sakit, oke? Ya. Dul, bangun Dul, lu kuat Dul. Ya gimana nih, ya?
Kita bawa aja ke rumah sakit tuh. Dul, lu jangan bercanda dong, Dul. Yan. Sini, Yan. Kok tokonya nggak ada sih? Lu lupa kali alamatnya? Nggak mungkin. Gue yakin banget di sini persis alamatnya, Yan. Mas, misi Mas ya. Saya mau nanya, toko keramat yang di sini pindah atau gimana ya? Toko keramat? Iya, ha? Perasaan toko keramat nggak ada deh, Mbak. Aduh, jadi gini, Mas. Kira-kira beberapa hari yang lalu ya, saya datang ke sini beli kompas di toko itu, Mas. Setahu saya sih 3 tahun lalu emang ada bangunan di sini. Cuman tuh bukan toko keramat, itu toko sembako. Mungkin Mbak salah kali ya? Kasih ya, Mas. Oh iya. Ian, sumpah demi Tuhan gue berani sumpah. Gue beli kompas itu tokonya di sini, Yan. Di sini. Gini aja deh. Lu ikut gua aja yuk. Ngapain lo pada di sini? Gantian. Gue udah bukan pacar lo lagi ya. Jadi lo jangan macam-macam sama gue. Dan lo, pecundang Lastri, gue udah bukan sahabat lo. Lo berdua tuh udah kayak hantu, tau gak buat gue? Jess, terserah lu ya mau bilang gua apa. Yang pasti gua kesini sama Raisa itu buat nolongin lu dari kompas jelek lu itu kan. Lo berdua tuh bego ya. Udah jelas kompas itu jalan buat gue untuk menjadi milioner tercantik sejagat raya. Jess, tapi nggak dengan cara gitu lo meraih kebahagiaan lo. Lo tuh emang sekongkol kan buat ngerusak impian gue? Jess. Gue bakal nemu harta karun lagi. Mulai sekarang lo kekasih gue ya, sayang. Jessie, tunggu Jessie. Jess! Ngapain sih lo berdua kesini? Kita tuh mau nolongin lo, Jess. Ini bukan urusan lo. Gue mau ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Kepo banget sih. Jessie. Yan, udah bisa gerak. Yan, Jessie! Jessie, awas Jessie! Jessie, Angkat. Jessie bangun Jessie. Jessie bangun Jessie. Lo yakin, Yan? Kompas ini bakalan musnah untuk selamanya. Ya, semoga aja kedalaman dan lumpur di dasar kali ini bisa menghilangkan kompas itu, Syah. Kalau emang aja nanti ada yang nemuin, gue yakin kompas ini pasti udah rusak atau nggak karatan. Gue bahkan berharap nggak ada satu orang pun yang bisa nemuin kompas ini lagi. Cukup 2 sahabat kita aja. Jessie, Abdul,
Mereka dua-duanya meninggal gara-gara kompas inian. Buat apa sih punya harta banyak, punya kebahagiaan, kalau cuman berujung maut? Gue ngerti kok maksud lu. Semoga aja teman kita tenangnya di alam sana. Salah gue, Yan. Semua tuh salah gue. Syah, Gue nyesel banget. lo tuh nggak boleh keras sama diri lu sendiri, Syah. Tapi yang kenalin kompas ini pertama kali ke Jesse, itu gue orangnya, Yan. Iya, gue tahu. Tapi kan lo udah coba untuk menghentikan Jessie, kan? Terus kalau Abdul salah apa sih? Gak adil, Yan. Syah, kematian itu bukan lo yang ngatur, tapi yang Maha Kuasa yang ngatur. Bang Ucok, dicariin ke sono sini, nggak tahunya ada di sini. Ini nih dapat ginian nih, nggak tahu nih apaan nih.